Halo anak-anak semuanya, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Puji. Nah, hari ini anak-anak Bu Puji akan menceritakan atau memberikan dongeng tentang Keong Mas Nenek. Ya, judulnya Keong Mas Nenek. Kenapa disebut Keong Mas? Karena keongnya berwarna kuning seperti emas. Jadi disebut keong emas. Nah, anak-anak nanti perhatikan dongeng keong emas karena nanti di akhir cerita nanti ada pertanyaan yang berhubungan dengan dongeng keong emas. Ya, perhatikan dan simak baik-baik. Si ceritanya dan pesan moral apa sih yang dapat kita ambil dari cerita keong emas nenek ini? Kamu sering kan membaca cerita anak, buku cerita anak, atau mendengarkan dongeng dari orang tua. Nah, ini Bu Puji akan memberikan cerita anak tentang Keong Mas Nenek. Judulnya Keong Mas Nenek, penulisnya Ana Farida. Hari ini Nenek mendapat keong, yaitu keong mas ketika nenek setelah mencari ikan. Dia melihat ada keong emas. Akhirnya sama nenek diambil dan dibawa pulang ke rumah nenek. Ya, sambil berjalan nenek menuju ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah, nenek meletakkan keong emas itu. Nah, di rumah nenek itu ada beberapa hewan. Ada ayam ya. Terus hewan yang ada di rumah nenek itu penasaran ya, seperti ayam penasaran. Apa sih yang dibawa nenek? Kok saya penasaran? Ayam merasa penasaran karena ingin tahu apa sih. Nah, ternyata nenek membawa apa? Keong mas. Tiba-tiba dari keong mas itu seorang putri keluar dari dalam cangkang keong mas. Wah, ayamnya kaget dong. Kok bisa ada putri keluar dari keong mas? Wow, putri terbebas dari cangkang keong mas, dari keong mas atau siput ya. Ia terkejut berada di rumah yang sangat berantakan. Aduh, kok ini rumah berantakan banget ya, kata si putri. Putri pun melihat seorang nenek tertidur kelelahan. Ia ingin membantunya. Nah, Putri kasihan kan, oh ini nenek kayaknya capek banget. Saya harus membantunya karena rumahnya berantakan supaya rumahnya rapi, bersih, enak dilihat, enak dipandang. Akhirnya si Putri itu bekerja membersihkan, merapikan rumah nenek yang berantakan sehingga ya rumah nenek nanti akan menjadi rapi, bersih itu ya, menyapu, memasak juga untuk nenek. Oh, nenek kasihan yuk kelelahan. Saya harus masak untuk nenek ya. Beres-beres rumah, mengelap meja, menyapu, ya, mencuci. Pagi menjelang, Putri berubah kembali menjadi keong emas ketika pagi nenek bangun. Tapi si Putri itu sudah eh, kembali lagi menjadi keong emas lagi. Nenek terbangun. Ia kaget dong, ia kaget saat melihat rumahnya menjadi sangat rapi. Loh, kok rumahku bisa rapi dalam hati nenek? Padahal waktu aku mau tidur, itu rumah masih berantakan. Kenapa ini kok bisa rapi? Siapa yang merapikan? Nenek terkejut ya, kaget loh. Perasaan tidak ada orang lain, kok bisa rumahku bersih? Nah, pada malam harinya nenek itu sengaja tidak tidur karena nenek pengen tahu siapa sih sebenarnya yang membersihkan rumahnya. Nah, makanya dia pura-pura tuh tidur, padahal dia tidak tidur karena ingin tahu siapa yang membersihkan rumahnya. Suatu hari sang putri bercerita, ya bercerita. Jadi sang putri cerita kepada nenek. Suatu hari sang putri itu melemparkan keong. Ternyata keong yang dia lemparkan itu eh, jelmaan penyihir, sehingga si penyihir marah. Akhirnya karena si penyihir marah sama si putri, putri pun disihir sama si penyihir itu
Putri disihir menjadi keong mas. Ya. Kemudian ada syaratnya kalau Putri mau bebas dari keong mas supaya dia tidak ada di dalam cangkang keong mas itu, ia dapat bebas dari sihir jika mendengar suara gamelan. Tahu kan suara gamelan? Gamelan itu alat musik tradisional ya. Misalnya biasanya alat gamelan itu ada di daerah Jawa, Jawa, Bali tuh ya ada gamelan. Keesokan harinya setelah mendengar cerita begitu, nenek pergi ke istana. Ya, jalan menuju ke istana. Nah, sesampainya di istana, nenek menceritakan kisah Putri, ya, bahwa sebenarnya keong mas ini adalah jelmaan seorang putri karena apa? Karena disihir oleh penyihir. Karena waktu itu kan penyihir marah ya gara-gara dilempar. Setelah nenek menceritakan, kemudian di istana di setelah atau di apa? Dipukul bunyi-bunyi gamelan ya, ditabuh itu alat-alat gamelan. Nah, setelah mendengar gamelan, Putri terbebas dari sihir. Ya. Putri keluar dari cangkangnya. Dia sudah terbebas. Dia tidak ada di dalam cangkang keong mas lagi. Kemudian istana itu Putri juga bertemu dengan Pangeran Bali. Nah, sang putri sangat berterima kasih kepada nenek. Maka Putri mengajak nenek untuk tinggal di istana. Mengapa Putri ingin mengajak nenek? Karena Putri juga kan sayang sama nenek. Ya nenek sudah baik, sudah menolongnya. Mungkin kalau nenek tidak membawa keong mas itu mungkin Putri belum berubah jadi putri yang sekarang. Nah, kemudian si Putri mengajak nenek untuk tinggal bersama. Ya mereka saling menyayangi. Nenek sayang sama Putri, putrinya juga sayang sama nenek. Akhirnya mereka tinggal di istana bersama-sama. Mereka hidup bahagia. Nah, anak-anak, demikian cerita dongeng tentang keong mas. Nah, setelah mendengar atau membaca tadi keong mas, pesan moral apa sih yang kita dapat dari cerita tadi? Amanat apa sih yang kalian dapatkan? Ya, pesan moralnya sesama manusia harus apa? Saling menyayangi, saling tolong menolong. Nah, tadi kan si siapa Putri menolong nenek ya, menolong nenek dengan membersihkan rumahnya. Kemudian nenek juga menolong Putri juga kan membawa ke istana. Jadi intinya untuk saling tolong menolong, punya sikap saling menyayangi. Kalau kita bersikap saling menyayangi, maka akan banyak orang yang sayang kepada kita juga, ya. Seperti Putri, Putri menyayangi nenek, nenek menyayangi Putri. Jadi intinya saling tolong menolong dan saling menyayangi. Demikian anak-anak dongeng keong mas hari ini. Terima kasih. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan dongeng keong mas. Silahkan nanti bisa dibaca pertanyaannya ya. Kalian tadi sudah mendengarkan ceritanya, sudah tahu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.